Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat ini menjanjikan kehidupan dan juga kesembuhan. Dalam bahasa aslinya itu adalah ada yang diterjemahkan sebagai obat ya. Jadi dikatakan di sini, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan itu juga yang menjadi kesembuhan ya, menjadi obat bagi seluruh tubuh mereka. Kalau kita ke dokter, kalau misalnya ada satu penyakit yang menyerang, maka dokter itu akan menganalisa, kemudian dia akan memberikan obat yang dari pengalaman, pelajaran yang dia dapat itu cocok untuk gejala penyakit yang perlu diobati. Dan obatnya itu bisa beda-beda ya. Kalau misalnya, dok saya ada gangguan di asam lambung misalnya, dikasih obat tertentu. Kemudian ini kok perut saya rasanya seringkali kembung ya, dikasih obat apa lagi. Lalu ada gangguan misalnya obat tertentu kalau diminum itu kurang nyaman ya bagi lambung, dikasih obat tambahan lagi. Jadi masing-masing obat itu kadang-kadang bisa beberapa obat ya untuk satu atau beberapa gejala penyakit. Tapi kalau kita baca di sini, ini firman Tuhan itu adalah obat bagi seluruh tubuh, ya, seluruh tubuh kita. Jadi penyakit apapun ternyata dengan firman Tuhan itu merupakan obat yang manjur ya bagi seluruh tubuh kita. Tapi dikatakan ini tentu bukan sekedar firman yang kita dengar begitu saja, karena dikatakan di sini perhatikanlah perkataanku ya. Jadi kita perlu mencamkan, tidak sekedar kita mendengar sambil lalu ya. Lalu arahkan telinga kita kepada firman Tuhan ya. Telinga kita perlu mengarahkan, merenungkannya ya, mencamkannya. Jangan itu menjauh dari matamu, lalu simpan di lubuk hatimu. Jadi firman yang kita baca, kita dengar, kita lihat, kita memperhatikannya ya, kita merenungkannya, itu tersimpan dalam lubuk hati kita. Itu menjadi satu kesadaran yang baru di dalam alam bawah sadar kita. Sebenarnya kan kita ini sejak kita lahir ke dunia, ada lingkungan yang mendidik kita, dari orang tua kita, kemudian keluarga kita, lalu sekolah, guru, lingkungan itu mengajar kita sehingga membentuk cara berpikir kita ya di dalam alam bawah sadar kita ini, yang terus selanjutnya mengontrol kehidupan kita. Kita akan bereaksi, bertindak ya, memberikan respon tertentu karena suatu hal yang kita hadapi berdasarkan apa yang sudah terprogram di alam bawah sadar kita. Nah, kalau kita merenungkan firman begitu rupa, maka itu akan merubah cara berpikir kita, itu menjadi satu mindset yang baru. Dan kalau itu terus kita jaga, maka firman itu yang kita baca, kita renungkan, yang menjadi cara berpikir kita, itu menjadi kehidupan, menjadi jawaban bagi kita. Karena firman itu sudah kita dapatkan ya, kita peroleh, tidak sekedar karena kata orang lain, tapi itu menjadi milik kita ya. I got it ya, saya sudah dapatkan itu ya, it's mine, itu milik saya. Nah, itu menjadi obat ya bagi seluruh tubuh kita. Dan kalau kadang-kadang kita ketemu ya, banyak kesaksian orang yang mungkin sedang sakit atau sedang koma, lalu diputarkan lagu-lagu rohani ya, firman Tuhan itu dibacakan, itu nggak salah ya. Tetapi paling bagus sebenarnya ketika kita masih sehat, kita memang sedang fit ya,
Kita baca, renungkan firman begitu rupa sehingga itu menjadi mindset kita. Ada satu buku yang bagus ya, ditulis oleh Henry Wright. Judulnya itu Menyingkap Akar Rohani Penyakit, ya. Exposing the Spiritual Roots of Disease, ya, of disease. Jawaban berkuasa terhadap pertanyaan Anda tentang kesembuhan dan pencegahan penyakit. Menarik sekali penjelasan atau gambaran dari buku ini ya, di sampul belakangnya dikatakan di sini bahwa Henry Wright ini menyampaikan kasus yang sepenuhnya alkitabiah dan meyakinkan bagi kesembuhan, ya. Jika Anda pikir Anda sudah membaca semua yang perlu Anda ketahui tentang kesembuhan, saatnya untuk menerima pandangan lain. Henry Wright dengan jelas menunjukkan bahwa penyakit bukanlah suatu kejadian yang acak dan bahwa ilmu pengetahuan dan obat memiliki tempatnya dalam menangani penyakit, tetapi hanya bisa menawarkan pengendalian penyakit. Bagaimana jika jawaban bagi kesembuhan yang sejati sudah ada di dalam Alkitab selama ini? Nah, Henry Wright ini telah menghabiskan berdasawarsa mempelajari akar rohani penyakit dan penghalang kesembuhan. Dalam perjalanannya itu, ia telah menemukan bahwa ada persoalan akar rohani dalam sekitar 80% dari semua penyakit yang merupakan hasil langsung dari rusaknya hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, atau dengan orang lain. Melalui pengajaran yang inovatif, ia telah membantu ratusan ribu orang mengalami keutuhan dalam hidup mereka. Ya, jika Anda baru-baru ini telah menerima suatu diagnosa atau telah bergumul dengan kesehatan Anda selama bertahun-tahun, ada harapan dan kesembuhan di depan. Lalu ada seorang Dr. Rebecca Williams, ya, dengan gelar yang panjang sekali ini dalam bidang kesehatan dan sebagainya. Dia bilang bahwa Henry Wright ini menghancurkan kebohongan bahwa kita adalah korban tak berdaya dari penyakit. Buku ini sudah lama tertunda dan merupakan bacaan penting bagi setiap orang Kristen yang berjuang melawan penyakit dan bagi orang-orang yang berupaya melayani mereka. Lalu ada lagi komentar dari Sheila Pitcock. Dikatakan bahwa Henry Wright memakai dasar firman yang kuat untuk menyingkap akar dari penyakit dan memberikan tuntunan yang jelas mengenai bagaimana kita bisa dimerdekakan dalam roh, jiwa, dan tubuh, ya. Ini Henry Wright ini memang punya pengalaman lebih dari 30 tahun dalam membantu orang-orang mengatasi segala macam penyakit. Dia juga gembala senior dari satu gereja, ya, tapi dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan dia penulis beberapa buku juga tentang kesehatan, tentang kesembuhan. Dia mengadakan berbagai konferensi di berbagai penjuru dunia, dan dia mengembangkan beberapa program pelayanan, termasuk dia buat retreat for my life yang terkenal di dunia. Jadi ketika doa dan obat saja belum membawa kesembuhan, banyak orang, para pemimpin rohani dan para profesional medis mencari Dr. Wright karena keahliannya. Dia telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan membantu orang lain mengerti akar rohani penyakit dan bagaimana menjadi pemenang yang hidup dalam kesehatan dan keutuhan, ya. Dia memiliki gelar doktor di bidang konseling terapeutik Kristen. Nah, saya mau bacakan salah satu bab dari buku ini ketika ini pengalaman dia sendiri, ya. Di bab 8, ya, akar rohani penyakit jantung. Jadi dia sendiri pernah mengalami, ya, serangan penyakit walaupun dia ini sudah melayani banyak orang. Nah, dia cerita, ya, ini sangat luar biasa, ya. Kalau bisa beli buku ini, baca, ya, renungkan, lalu lihat firman Tuhan yang tertulis, ya, kita akan bisa mendapatkan gambaran yang sangat menolong. Poinnya itu dia ambil dari Amsal 4 ayat 23, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dia ceritakan tahun 2011 dia sedang mengadakan konferensi For My Life
di satu kota ya, di Trinidad dan Tobago. Baru setengah jam di malam pertama konferensi dan dia mulai berkeringat banyak dan merasa sangat tidak nyaman. Dia beristirahat sebentar, lalu berjalan ke ruang pendeta yang ada di sana. Lalu dokter periksa, katakan, wah kamu ini kena serangan jantung. Lalu dia dilarikan ke rumah sakit ya. Dalam 24 jam istrinya sudah tiba dari Amerika dan kemudian dikasih tahu bahwa jantungnya ini rusak parah, dibutuhkan operasi bypass ya 3 kali katanya supaya bisa bertahan hidupnya. Dan diragukan dia bisa melewati semua operasi itu. Dan karena dia sudah banyak kenal firman Tuhan ya, kenal Tuhan, jadi dia berdoa ya, dan dia berhasil melewati semua operasi itu tanpa halangan apapun. Walaupun dia mesti berbaring di rumah sakit Trinidad selama 30 hari untuk pulih ya. Tapi kemudian dia balik ya ke Amerika dan tetap aja dia mesti rutin ya, check up dan sebagainya. Tetapi dokter yang memeriksanya itu kaget ya, karena sebenarnya para dokter yang merawat itu sudah berpikir dia ini tidak bisa sembuh ya. Dan apa yang dia buat ya? Dia merenungkan janji Tuhan bagi hidup dia dan kesehatannya. Dia minum pil firman Tuhan setiap hari ya, dan dia akui banyak ayat firman Tuhan, di antaranya misalnya Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Lalu Nehemia 8 ayat 10 ya, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. The joy of the Lord is my strength. Lalu Amsal 17 ayat 22, ayat yang terkenal nih ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi lewat pengalaman dia ini, dia belajar ya terus bagaimana dia pulih ya dari penyakit yang menyerang dia ini, dan dia belajar. Dan kemudian salah seorang dokter spesialis di Atlanta itu beri komentar tentang dia ini, kenapa dia ini sembuh ya dengan cepat ya, pulih kembali. Dikatakan oleh dokter spesialis ini ada 3 hal katanya yang saya lihat ada pada Anda. Yang pertama, kepercayaanmu yang luar biasa di dalam Tuhan ya, jadi ini soal iman. Yang kedua katanya, kamu itu ngerti siapa kamu ini sesungguhnya ya. Jadi kalau kita ingat Amsal 23 ayat 7, seperti seseorang berpikir demikianlah ia, as he thinks in his heart so is he. Lalu Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya ya. 3 hal ini menurut dokter spesialis ini yang membuat Henry Wright ini bisa sembuh, dan dikatakan bahwa inilah yang bisa saya sebutkan tentang kamu, dan ini nggak ada kaitannya dengan keahlian medisnya. Jadi ternyata salah satu kesimpulan dari buku yang dia tulis ini adalah soal kasih ya. Bagaimana kita memahami, menerima kasih Tuhan dalam hidup kita, lalu kita bisa mengasihi diri kita sendiri, karena banyak orang ternyata itu menolak, membenci dirinya sendiri ya. Kemudian kita mengasihi orang lain dan menerima kasih orang lain. Jadi banyak penyakit itu terjadi, akar rohaninya adalah masalah kasih. Entah kita itu orang yang sukar dikasihi atau sukar mengasihi, walaupun mungkin kita melayani ya, ada kekhawatiran, ada ketakutan dalam hidup kita. Bahkan Henry Wright ini bahkan cerita ya, dia ini bapaknya pendeta, dia anak tunggal, tapi di keluarganya dia tuh sangat kurang merasakan kasih dari bapaknya ya. Ayahnya pendeta ya, nggak pernah dia dengar bapaknya bilang kepada dia, ya, aku sayang kamu, aku mengasihi kamu. Dia bahkan menerima kekerasan secara fisik ya. Sehingga dia itu pernah dipukul sama ayahnya begitu rupa ya, sampai dia akar pahit dan dia nggak mau ke gereja.
sampai akhirnya usia 38 tahun baru Tuhan menjamah dia dan dia berubah. Nah, jadi ini ternyata hal yang penting ya. Bapaknya pendeta ya, dia sendiri akar pahit. Ya, mungkin dia banyak dengar mengenai hal firman Tuhan, tetapi seperti Yohanes 6 ayat 63, Yesus itu berkata begini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, kalau dikatakan daging ya, di Galatia itu kan dikatakan juga bahwa hendaklah kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh ya, bukan oleh kedagingan ya. Yang namanya daging itu kan tidak sekedar hal-hal yang jahat, yang jelek, tapi itu artinya kemampuan intelektual kita. Kalau kita hanya pakai kemampuan manusia kita, nggak bisa ya. Firman itu perlu kita tangkap dengan hati kita dan mengizinkan Roh Kudus itu bicara sama kita. Jadi kalau kita kembali kepada inti kekristenan, itu adalah hubungan dengan Tuhan, itu yang paling utama. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa kita ini ya, murid-murid Yesus, mengenal Allah Bapa, mengenal dalam keintiman ya, karena kita mengenal Yesus. Jadi ini suatu pergaulan dan itu dipelihara terus. Kadang-kadang kalau nggak hati-hati ya, kita mungkin bergaul dengan lingkungan kita itu lebih dipengaruhi oleh lingkungan kita begitu rupa, sehingga mengontrol semua tindakan, cara berpikir kita. Coba perhatikan Tuhan Yesus ya, salah satu yang menonjol itu, dia pagi-pagi benar dia berdoa, dia bersekutu dengan Bapaknya ya, dia mencari tuntunan dari Roh Kudus, sehingga dia tidak digerakkan oleh keadaan ya. Orang-orang bilang ayo kita ke sana, dia bilang enggak, saya mesti pergi ke tempat lain ya. Dan pada waktu malam selesai pelayanan, dia juga berdoa lagi, bersekutu dengan Bapaknya. Pada waktu siang dia ke tempat yang sunyi juga. Bahkan pernah dia ke suatu tempat dan dia nggak ingin ada orang tahu, tapi seorang perempuan ya, perempuan Sirofenisia datang minta anaknya disembuhkan, dan Alkitab mencatat Yesus tidak mengatakan sepatah kata apapun. Nah, saya percaya waktu itu mungkin dia nggak ada tuntunan dari Roh Kudus, jadi dia diam saja ya sekian lama. Dan sebenarnya kan dia nggak mau diketahui kedatangan dia, tapi perempuan ini, perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenisia, mendesak untuk anaknya disembuhkan. Akhirnya Yesus berkata, hai ibu besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki, dan anaknya sembuh ya. Jadi Yesus itu walaupun dia firman yang menjadi manusia, dia tidak bergerak atas kemauan dia menantikan tuntunan Roh Kudus. Itu sebabnya kita juga harus seperti itu ya. Itu gaya hidup Yesus itu yang perlu kita tiru. Di Ibrani pasal 12 dikatakan, marilah kita tekun dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita, dengan melakukannya dengan cara apa? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jadi looking unto Jesus itu artinya apa? Terus mata kita tertuju kepada Dia. Artinya kita terus membangun hubungan dengan Dia, continue setiap hari ya. Karena Dialah the author. Apa the author? Pengarang. The author and finisher. Finisher itu yang menyelesaikan ya, yang membuat itu menjadi sempurna, of our faith ya, iman kita. Jadi waktu kita bergaul dengan Tuhan, kita baca firman memang, tapi pergaulan kita dengan Tuhan itu membuat firman itu menjadi hidup. Roh Kudus bicara di hati kita, menghidupkannya, ada rema, lalu timbul iman. Respon kita itu menentukan ya, iman itu timbul, lalu iman itu butuh waktu untuk dia bertumbuh ya, tergantung. Ada yang cepat, ada yang lama ya, ada yang butuh proses lama. Nah, sementara proses pertumbuhannya itu kita harus selalu looking unto Jesus ya, selalu membangun hubungan dengan Dia, karena Dialah yang membuat iman kita itu menjadi sempurna dan meraih setiap janji yang Tuhan berikan,
termasuk kesembuhan, kesehatan, kemakmuran, dan semua yang Tuhan janjikan bagi orang-orang percaya. Ya, amin.